Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar cara untuk membuat halaman website atau membuat aplikasi website mulai dari nol ya. Sehingga kita harus mempelajari dulu atau memahami dulu konsep dari dasar HTML, karena ini adalah awal mula dari pembuatan aplikasi web. Nah, di sini untuk membuatnya kalian install aja dulu aplikasi yang namanya adalah Visual Studio Code. Nah, kalau sudah kalian buka aja seperti ini. Sudah, kita mau mulainya, kita bisa pilih file, kita pilih new text file. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa aja langsung kita klik file, kemudian kita save dulu dokumennya. Nah, usahakan juga kalian sudah menginstal Exam ya. Jadi kita simpan di Exam, kemudian kita masuk di htdoc. Nah, di sini kita buat aja folder baru khusus untuk pembelajaran HTML ini. Sehingga ini foldernya kita kasih nama aja belajar HTML. Nah, kalau sudah kita enter aja. Nah, selanjutnya jangan lupa kita buka, kemudian kita simpan filenya dengan nama latihan 1, jangan lupa .html. Nah, ini yang perlu diingat ya, ekstensinya .html. Kalau sudah kita klik save aja seperti ini. Nah, maka kita sudah berhasil membuat file dokumen HTML. Nah, yang perlu diingat, ketika kita mau membuat dokumen HTML, maka kita harus membuat sebuah tag ya, dimulai dari sebuah tag atau tag sini, yaitu dari tag HTML. Nah, seperti ini. Nah, tag HTML itu sifatnya berpasangan. Nah, ini adalah pembukanya, kemudian ini adalah tag penutupnya dengan ditandai ada tanda garis miringnya. Nah, seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat dokumen HTML. Nah, selanjutnya dalam sebuah dokumen itu biasanya terdiri dari kepala dokumen dan badan dokumen, sehingga selanjutnya di dokumen HTML ini kita harus menambahkan kepala dokumen dan badan dokumennya. Untuk membuat kepala dokumen kita bisa menggunakan tag head. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita membuat tag body ya. Kita aja body seperti ini. Nah, sini kita sudah berhasil menambahkan tag head dan menambahkan tag body. Nah, di dalam tag head minimal kita tambahkan judul dari dokumennya, yaitu dengan menggunakan tag title. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil membuat dokumen HTML secara utuh. Kalau sudah, kita save aja. Nah, kalau sudah di save, silakan sekarang kita coba jalankan atau kita panggil dokumen HTML yang telah kita buat. Kita tulis localhost garis miring, tadi nama foldernya adalah belajar HTML, kemudian garis miring adalah nama filenya, tadi latihan 1.html. Kalau sudah, kita enter aja. Nah, ini adalah hasil dari dokumen awal yang telah kita buat. Dari dokumen awal yang telah kita buat tampilannya seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah kepala dokumen HTML dengan tag head tadi, kemudian yang di bawah ini adalah sebuah badan dokumen HTML yang menggunakan tag body ini tadi. Sekarang kita coba untuk headnya, untuk title kita kasih kalimat belajar HTML. Nah, kalau sudah, kita save, nanti akan ada tampilannya belajar HTML. Nah, kita coba kita refresh. Nah, untuk kepala dokumen HTML-nya di sini sudah berubah. Tadi ada tulisannya belajar HTML sesuai yang telah kita tuliskan di codingannya. Nah, sekarang kita coba untuk menulis di body dokumennya. Nah, kita taruh di tag body. Kita coba aja, selamat datang di channel Purnomo Teknik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save aja. Selanjutnya nanti akan ada tampilan ini di tag body dokumen HTML-nya. Selamat datang di channel Purnomo Teknik. Kita refresh. Nah, maka di bodinya akan ada tulisannya selamat datang di channel Purnomo Teknik, seperti itu. Akan tetapi nanti sini dia masih dikenal web browsernya yaitu sebagai plain text ya, karena kita nulisnya tidak di dalam sebuah tag. Sedangkan untuk HTML wajib hukumnya semua konten harus kita masukkan di dalam sebuah tag, sehingga kalimat selamat datang di channel Purnomo Teknik ini kita harus masukkan di dalam sebuah tag. Sebagai contoh, ini nanti kita masukkan aja, katakan kita masukkan aja dalam tag P ya. P itu berarti tag paragraf. Nah, seperti ini
Kita masukkan aja di sini, selamat datang di channel Purnomo Teknik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan kalian save aja. Sekarang kita coba refresh lagi untuk dokumen HTML-nya. Nanti dia akan dikenal sebagai paragraf karena kita masukkan kalimat ini di dalam teks P seperti itu. Udah, kita coba kita refresh. Nah, maka kalimat ini tidak lagi dikenal menggunakan plain text sebagai oleh web browsernya, akan tetapi nanti akan dikenal sebagai paragraf seperti itu. Nah, untuk memudahkan perbedaannya antara kita tulis di dalam teks paragraf dengan plain text, kita coba aja di sini kita tambahkan kalimat lagi, selamat belajar, kemudian kita enter ini, kita tambahkan lagi semoga sukses. Nah, sudah, kita save aja. Nah, coba kita buktikan. Nah, ini adalah bedanya ya, kalimat yang ditulis dalam teks P dengan kalimat yang hanya kita tulis secara langsung atau plain text. Nah, yang di atasnya ini adalah kalimat yang kita tulis menggunakan teks P, dan yang di bawahnya ini adalah kalimat yang kita tulis secara langsung atau plain text. Jadi tulisannya tidak ada enternya seperti yang di codingannya. Jadi dia akan ditulis secara langsung gitu aja, karena dikenal oleh web browsernya hanya sebagai plain text. Nah, supaya nanti bisa dikenal secara baik oleh web browsernya, maka kalimat ini nanti kita masukkan juga, dua kalimat ini kita masukkan juga di dalam teks P. Kita coba kita masukkan. Yang pertama untuk selamat belajarnya kita cut aja dan kita tuliskan teks P, kita paste di sini. Selanjutnya yang semoga sukses ini juga kita masukkan. Semoga sukses. Nah, kalau udah kita save aja, maka nanti web browsernya akan mengenal semua kalimat ini sebagai paragraf. Kita refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi perbedaan antara kalimat yang kita tulis secara langsung atau plain text dengan kalimat yang kita masukkan dalam sebuah teks seperti itu. Jadi seperti ini cara untuk membuat atau dasar konsep untuk membuat dokumen HTML. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.